Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Dimuliakanlah Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, lahirlah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudaraku seiman dalam Kristus, Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa hidup sebagai murid Kristus tidak selalu mudah. Kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini artinya kita harus siap menghadapi tantangan, penolakan, bahkan mungkin penganiayaan karena iman kita. Namun Yesus tidak hanya menyuruh kita berani, Ia juga mengajarkan cara menghadapi dunia yang penuh tantangan ini. Maksud dari cerdik seperti ular adalah bahwa kita diajak menggunakan akal budi kita agar kita bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak gegabah. Tidak semua harus dihadapi dengan emosi atau keras kepala, tetapi dengan kecerdikan yang menghindarkan kita dari bahaya yang tidak perlu. Sedangkan tulus seperti merpati maksudnya bahwa kita tetap berhati bersih, jujur, penuh dengan kasih, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tetap menjadi pribadi yang tulus meski dunia penuh dengan kekejaman. Saudaraku seiman dalam Kristus, Yesus tidak menutupi kenyataan bahwa akan ada orang yang tidak suka pada kita karena iman kita. Bahkan orang-orang terdekat bisa menjadi pihak yang menolak atau memusuhi kita sendiri. Tetapi Yesus memberi kita janji yang menenangkan hati. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Allah selalu menyertai kita. Ia akan memberi hikmat, kekuatan, dan keberanian saat kita membutuhkannya. Tugas kita hanyalah setia padanya, pada ajarannya, tetap berkata benar dan berbuat baik. Saudaraku seiman dalam Kristus, untuk itu marilah kita belajar menjadi pribadi yang cerdik sekaligus juga tulus. Tidak mudah memang, tetapi itulah yang membedakan murid Yesus, bijak tanpa kehilangan hati yang penuh kasih.
Saudaraku seiman dalam Kristus, sebagai permenungan untuk kita bersama adalah, pernahkah kita merasa seperti domba di tengah serigala? Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang cerdik, namun tetap tulus dalam menghadapi masalah? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita saat menghadapi kesulitan? Demikianlah permohonan kita, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berilah kami hati yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kuatkan kami untuk menjadi saksi-Mu meski harus menghadapi tantangan. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.